Sekarang saya menagih dan saya minta kepada Joko Widodo, mana bayaran saya Jokowi? Mana bayaran saya Jokowi? Mana bayaran saya Jokowi? Ketika itu Ki Sabdo menyampaikan ramalannya yaitu Prabowo akan menjadi presiden. Apabila pernyataan saya salah, saya siap menerima sanksi pidana kurungan dan tembak mati di tempat. Dan ternyata juga pada tahun 2014 Presiden Joko Widodo yang menang. Dan tahun 2019 Presiden Joko Widodo yang menang. Kok minta bayaran ke Pak Jokowi ya? Padahal dia mendukung Prabowo. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'm awake. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya emang lucu-lucu sih musuh Presiden Joko Widodo itu. Yang kemarin Presiden Joko Widodo digugat ya dengan ijazah palsunya. Bahkan juga viral di media sosial. Bahkan juga dibumbu-bumbui lah bagi yang tidak suka dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ada Dr. Tifa, ada yang macem-macem lah. Penggugatnya yaitu penulis Jokowi Undercover. Bahkan dia juga pernah ditahan dalam kasus ya kurang lebih penyebaran hoax. Dan sekarang berulang lagi, yaitu dia menggugat Presiden Joko Widodo karena ijazah palsunya untuk pendaftaran Pilpres 2019-2014. Sekarang ini ada lagi video viral, yaitu ada seorang dukun yang menagih uang kepada Presiden Joko Widodo. Ada-ada saja memang ya. Padahal kemarin ketika ijazah palsu tersebut beredar, ya sudah diklarifikasi oleh teman-teman Presiden Joko Widodo. Bahkan video-video Presiden Joko Widodo dengan alumni di UGM juga banyak beredar di media sosial. Tetapi ya memang dia pengennya ya pansos ya, biar rame saja, pengen terkenal. Karena Presiden Joko Widodo ya orangnya pendiam, tidak akan pernah menuntut balik lah. Jadi ya warganya ya seperti ini seharusnya lebih tegas lagi lah, apalagi menyebarkan hoax seperti itu. Ini juga ada surat kontrak kerja dari Mbah Dukun yang mengaku namanya Ki Sabdo Jagatroyo. Nah seperti ini videonya. Ki Sabdo sudah sukses mengantar Joko Widodo jadi Gubernur DKI Jakarta, lanjut jadi Presiden RI 2014-2019, lanjut jadi Presiden RI lagi 2019-2024. Sekarang saya menagih dan saya minta kepada Joko Widodo, mana bayaran saya Jokowi? Mana bayaran saya Jokowi? Mana bayaran saya Jokowi? Sampai hari ini saya tidak pernah menerima uang bayaran 1 rupiah pun. Nah ngomong-ngomong soal Ki Sabdo Jagatroyo, siapa sih Ki Sabdo Jagatroyo? Akhirnya pun saya ya browsing-browsing lah di Mbah Google. Ternyata saya menemukan sebuah artikel yang menarik. Di sini ternyata Ki Sabdo Jagatroyo dulu juga pernah meramal yaitu Prabowo akan menjadi presiden. Itu tahun 2014. Katanya Ki Sabdo Jagatroyo tadi kan mendukung Presiden Joko Widodo ya, Gubernur DKI, juga memenangkan di pemilihan Pilpres 2014, 2019 dan bahkan 2019 hingga 2024. Ternyata Ki Sabdo Jagatroyo ternyata pernah mendukung Prabowo. Nah ini seperti dalam berita ini, yaitu ini kalau nggak salah dari ngopibareng.id. Namun rupanya pada tahun 2014 sosok yang mengaku bernama Ki Sabdo itu pernah pula memberikan ramalan. Ia pernah menyambangi rumah Polonia pada 13 Juni 2014 yang lalu. Di tahun itu, rumah Polonia merupakan rumah pemenangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa pada pemilu 2014. Saat ini Ki Sabdo memperkenalkan diri sebagai Ki Sabdo Jagatroyo. Dia mengaku sebagai ahli supranatural independen. Ketika itu Ki Sabdo menyampaikan ramalannya yaitu Prabowo akan menjadi presiden. Apabila pernyataan saya salah, saya siap menerima sanksi pidana kurungan dan tembak mati di tempat. Dan melakukan eksekusi tersebut Prabowo Subianto sendiri, bukan orang lain, kata Ki Sabdo di panggung deklarasi rumah Polonia itu.
Ki Sabdo yang mengenakan baju adat dan belangkon berwarna hitam mengaku sudah melakukan ritual mulai dari tanggal 19 September 2012 sampai 5 Juni 2014. Saya sudah ritual di 3 tempat gaib penguasa istana dan Nyi Roro Kidul di Jakarta, Kanjeng Sunan, Bangkul Surabaya, dan Joko Dolok Surabaya. Kelihatan di 3 tempat tersebut hanya wajah Prabowo, katanya masih di atas panggung. Dan ternyata juga pada tahun 2014 Presiden Joko Widodo yang menang, dan tahun 2019 Presiden Joko Widodo yang menang. Kok minta bayaran ke Pak Jokowi ya? Padahal dia mendukung Prabowo. Ini menurut saya Ki Sabdo tersebut sudah pikun kali ya. Karena yang didukungnya ini Prabowo Subianto pada tahun 2014 yang lalu, karena pernah mendeklarasikan seperti itu. Ya, memang musuh Presiden Joko Widodo itu lucu-lucu. Saya sependapat sekali. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sebuah video viral yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang pria yang diketahui adalah dukun bernama Ki Sabdo Jaketroyo menagih hutang ke Presiden Joko Widodo. Dalam video yang dibagikan oleh akun Twitter Yani Arsim yang dilihat pada Senin 10 Oktober 2022, Ki Sabdo Jaketroyo menyinggung peranannya dalam perjalanan karir Presiden Jokowi yang dimulai dari gubernur hingga sukses menempati kursi Republik Indonesia 1. Ki Sabdo Jaketroyo lantas meminta bayaran kepada Presiden Jokowi yang menurut pengakuannya hingga saat ini belum ada transaksi mengenai hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ki Sabdo Jaketroyo sekarang hadir lagi. Ki Sabdo Jaketroyo menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Ki Sabdo sudah sukses mengantar Joko Widodo jadi Gubernur DKI Jakarta, lanjut jadi Presiden Republik Indonesia yang ke 2014 hingga 2019, lanjut jadi Presiden Republik Indonesia lagi yang ke 2019 hingga yang ke 2024. Kata Ki Sabdo Jaketroyo seperti dikutip dari video yang dibagikan akun Twitter Yani Arsim. Setelah mengungkapkan peranannya dan perjalanan karir Presiden Jokowi, dukun itu lantas menagih bayaran kepada Presiden Jokowi. Dia mengakui hingga videonya ini dibuat, Ki Sabdo Jaketroyo tidak pernah menerima bayaran Rp1 pun setelah keberhasilannya mengantarkan Presiden Jokowi menduduki posisi tertinggi di Indonesia. Sekarang saya menagih dan saya minta kepada Joko Widodo, mana bayaran saya Jokowi? Mana bayaran saya Jokowi? Mana bayaran saya Jokowi? Sampai hari ini saya tidak pernah menerima uang bayaran Rp1 pun dari Joko Widodo, sambungnya. Dukun itu lantas mengeluarkan kalimat sindiran untuk Presiden Jokowi yang dia nilai sebagai kacang lupa kulitnya. Ibarat Jokowi itu kacang lupa kulitnya, ujarnya. Usai menagih hutang kepada Presiden Joko Widodo, Ki Sabdo Jaketroyo juga mengingatkan kepada Republik Indonesia 1 bahwa Tuhan Yang Maha Esa tidak tidur. Jokowi, Anda saya ingatkan, saya minta kesuksesanmu dari Allah, saya kembalikan lagi kepada Allah. Jokowi, mana bayaran saya Jokowi? Terima kasih, tandasnya. Kendati video ini telah beredar di media sosial hingga berita ini diterbitkan, belum ditemukan tanggapan dari pihak Presiden Jokowi terkait kebenaran pengakuan Ki Sabdo Jaketroyo tersebut. Bahkan juga diketahui Presiden Joko Widodo digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait tudingan ijazah palsu yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden periode 2019 hingga 2024. Universitas Gadjah Mada UGM akan menyelenggarakan konferensi pers hari ini menanggapi tudingan tersebut. Penjelasan soal ijazah Jokowi itu akan disampaikan langsung oleh Rektor UGM Ova Emilia. Jumpa pers tentang ijazah Presiden Jokowi bersama Rektor UGM pukul 15.30 sore nanti. Selasa 11 Oktober, tulis keterangan resmi UGM hari ini seperti dilansir dari Detik Jateng, Selasa 11 Oktober 2022. Untuk diketahui, Jokowi menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan UGM dengan skripsi berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada pemakaian akhir di kota Surakarta. Jokowi lulus dengan gelar insinyur pada 1985 yang lalu. Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku bosan ketika ditanya soal isu gugatan ijazah palsu Jokowi ayahnya. Gibran menyebut, isu ijazah palsu itu selalu muncul. Tak hanya ijazah palsu, menurutnya ada juga banyak isu lain yang kerap menyerang Jokowi. Itu isunya muncul terus, isu komunis, isu ijazah. Nganti bosan aku menanggapinya, kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 10 Oktober kemarin.
Gugatan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ke PN Jakarta Pusat itu dilayangkan oleh Bambang Trimulyono. Gugatan tersebut didaftarkan pada hari Selasa 11 Oktober dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan itu telah terregister dengan nomor perkara 592 PDTG 2022 Pengadilan Negeri JKT PST.